Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian Fiqhul Muamalat, Fikih Sosial. Jadi sekarang kita sudah memasuki pada pembahasan Ahkamil Faraid, yaitu menjelaskan hukum-hukum faraid, bagian-bagian yang pasti ya. Faraid, ilmu faraid, wal wasoya dan beberapa wasiat. Ada dua pembahasan, yaitu faraid dan wasiat. Wal faraidu jam'u faridatin. Faraid itu merupakan jamak daripada lafaz faridu. Faraid bimakna mafruḍ, yaitu bagian yang pasti, mafruḍ. Minal fard, bimakna at-taqdir, yang pasti. Wal farido menurut syara' istilah, yaitu ismu nasibin, yaitu nama bagian muqaddarin yang sudah ditentukan li mustahiqihi, terhadap mustahiknya. Mustahik itu orang yang berhak menerima. Adapun wasiyah itu merupakan jamak daripada wasiyah. Min wasaita syai', dari wasaita kamu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Idza wasaltahu bihi, ketika kamu menghubungkan, menyampaikan, menghantarkan sesuatu bihi terhadap syai'. Adapun wasiat secara syara', jadi nanti yang digunakan di dalam fikih itu secara syaratnya ya. Kalau misal secara etimologi, secara lugotan, ya enggak digunakan. Tapi yang diterapkan itu nanti secara syaratnya, secara istilahnya. Nah, wasiat secara istilah yaitu tabarru'un. Tabarru'un itu ya berbuat karena Allah, tabarru'. Bihaqqin, yaitu berupa hak mudhofin yang disandarkan lima ba'dal maut, terhadap sesuatu yang setelah mati. Jadi wasiat itu berbuat baik karena Allah yang disandarkan perbuatannya itu setelah wafat, setelah meninggal. Kayak misal lagi koma misal, atau lagi apa ya, sebentar lagi mau meninggal, wasiat kan, kayak gitu. Nah, wasiat itu berlaku setelah yaitu kematian, yang meninggal. Nah, kemudian wal warisuna minar rijal al mujma' ala irsihim asyaratun bil ikhtisar. Jadi orang-orang yang ahli waris dari laki-laki yang telah disepakati atas kewarisan mereka, yaitu terdapat 10. Ini secara ringkas. Tapi kalau misalnya mau dijabarkan secara utuh, dari laki-laki itu ada 15. Nah, di sini musannif menggunakan yang asroh, wa adda. Dengan musannif mengatakan ahli waris dari laki-laki, yang pertama ada anak laki-laki, cucu laki-laki, wa insafal, dan terus ke bawah. Ada ayah, ada kakek, dan terus ke atas. Ada saudara laki-laki, ada anak saudara laki-laki, wa intaroho, meskipun jauh, ya terus. Ada paman, anak laki-lakinya paman, wa intaba, ada terus meskipun jauh. Ada suami, ya, wal maulal mu'tiq, dan ada seorang tuannya, ini perempuan yang memerdekakan. Walau ijtama'a kullur rijal warisa minhum salasa. Jadi ketika semuanya ini kumpul, yang 10 ini, maka yang mendapatkan warisan itu hanya 3 orang, yaitu ayah,
anak laki-laki dan suami. Ya, ayah, anak laki-laki dan suami saja. Wala yakunul maitatu fi hadhihi surah illa imra'atan. Dan tentunya ya, dalam gambaran, dalam contoh ini yang meninggal itu ya pasti perempuan ya. Pasti perempuan. Nah, adapun ahli waris dari pihak perempuan yang disepakati atas mendapatkan kewarisannya itu ada 7 secara diringkas. Adapun secara wabil basti, secara utuh mau disebutkan semua ada 10. Nah, Ibnu Shoneh menyebutkan yang 7 saja, yaitu al-bintu, anak perempuan, cucu perempuan, wa in safulat, terus ke bawah ada ibu, ada nenek, wa in alat, dan terus ke atasnya, wal ukhtu, saudara perempuan, ada istri, dan tuan ya, tuan nyonya, maksudnya tuan yang memerdekakan, ila akhiri, sampai akhirnya. Nah, walau istama'a kullu nisa faqad warisa minhunna khamsatun. Dan ketika perempuan tadi 7 ini kumpul semuanya, maka yang mendapatkan warisan itu 5 orang, yaitu al-bintu, ya, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, istri, dan saudara sekandung, ya, saudara kandung. Wala yakunul maitatu fi hadhihi surah illa rajulan. Dan yang pasti dalam konteks ini yang meninggal laki-laki. Wa man la yaskut minal warisa bihalin khamsatun. Jadi seseorang yang la yaskut minal warisa, dia tidak bisa gugur. Seseorang yang tidak bisa hilang atas atas kewarisannya, dalam artian dia pasti mendapatkan warisan. Itu terdapat 5 orang. Bihalin ya. Dengan suatu keadaan pasti ntar bihalin di sini ntar ada beberapa ya kriteria, tapi dia tidak bisa gugur, pasti dapat gitu. Yaitu suami istri, zauzan, zauz wa zauzan. Kemudian abawan, yaitu ibu dan ayah dan ibu. Dan wawaladus silbi, dan anak kandungnya, anak biologis, baik itu laki-laki, zakaron, kana au unsa. Jadi 5 orang ini yang pastinya dia akan peluang untuk mendapatkan warisan itu pasti gitu loh. Waman la yaskuna bihalin, dengan satu keadaan. Jadi nanti ya erat banget 5 orang ini. Dan iya, suami istri, ayah ibu, anak ya, puter-puternya kan itu. Oke, waman la yarisu bihalin, orang yang tidak mendapatkan warisan ada 7. Ada budak, ada amat, walau abbaru birraqiq, ya, meskipun disebut dengan raqiq ya. Raqiq ini budak juga. Lakana aula. Raqiq ini berarti lebih utama ya. Ada mudabbar, ini budak semua. Wa umul walad wal mukatab wa amal ladzi ba'duhu khurun idza mata an malin malakahu bi ba'dihi al khurri warisahu qaribuhu al khur wa zawjatuhu wa mu'tiku ba'dihi. Ini ngomongin masalah budak. Nah, sekarang kita di zaman 2022 ini sudah nggak ada budak, udah nggak penting ya. Wal qatil la yarisu mimman qatalahu. Jadi ini seorang pembunuh, dia tidak mendapatkan warisan dari seseorang yang ia bunuh. Ya. Jadi ketika misal keluarganya lah, kemudian dia membunuh keluarganya, ya dia mati, itu dia tidak mendapatkan warisan. Sa'un kana qasluhu madmunan amla. Baik itu dia membunuhnya itu ntar bertanggung jawab atau tidak, tetap tidak mendapatkan warisan. Wal murtad, orang murtad nih. Dan yang sepadannya seperti az-zindik, dia tidak mendapatkan warisan ya. Wa huwa man yukhfil kufra
wa yudhirul Islam. Jadi murtad atau zindik itu orang yang menyamarkan kekafirannya dan menampilkan keislamannya. Dan wa ahlu millatain, dan orang yang mempunyai dua agama. Ya, ya. Dia nggak mendapatkan warisan. Maka fala yarisu muslimun min kafirin, maka seorang muslim tidak mewariskan atau tidak mewarisi dari orang kafir wala aksu, dan sebaliknya. Jadi antara muslim dan kafir dia tidak saling mewarisi. Tapi wa yarisu al kafiru al kafiro wa in ikhtalafat millatuhuma. Nah, adapun orang kafir dengan orang kafir lainnya, ya sesama orang kafir ya, meskipun dia berbeda di dalam keagamaannya, misal ada kafir Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, ya mereka tetap saling mewarisi ya. Contohnya kayak Yahudi wa Nasrani. Nah, tapi di sini wala yarisu harbiyun min dhimmin wa asuhu, dan tidak saling mewarisi antara kafir harbi dan kafir dhimmi, dan sebaliknya tidak ada, yaitu saling mewarisi. Wal murtad la yarisu min murtad. Nah, adapun kalau misal orang yang murtad, dia tidak mendapatkan warisan. La yarisu min murtad, dia tidak mendapatkan warisan dari murtad. Wala min muslim, dan juga orang muslim, wala min kafir. Murtad ini sendiri, pokoknya nggak boleh. Nah, itu ya. Oke, wa akrobul asobat kita cukupkan dulu ya, karena ini sudah lumayan panjang. Jadi tetap ya dalam kajian fikih sosial, fikul muamalat ini kita continue, kita mau menghatamkan kitab Fathul Qorib ya. Jadi dengan harapan kita membacakan ini, kita setidaknya mempunyai bayangan mengenai hukum-hukum yang menjadi standar dalam kajian pesantren ya. Dan ini menjadi problematika kita juga ya. Jadi kajian yang ditawarkan dari kitab Fathul Qorib ini ya permasalahan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk semakin meningkatkan ya kualitas channel ini. Itu saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut ya episode berikutnya wa aqrabul asobat.